Begini juga. Bilang gini, Agil marah dia bilang, kamu mau cari perkara dengan saya? Tak bunuh kamu. Dialah yang menyebarkan kepada banyak orang. Oh, videonya beredar? Beredar. Seluruh Indonesia. Emang ada apa di handphone tuh ada? Saya dengan dia. video pribadi. Emang tujuannya apa buat video? Ya pada buat saat semangat itu? aja. Kalau kangen lihat video. Ngomongin saya, istri saya loh, masuk main dengan para kiai. Main dalam arti zina dengan kiai. Siapa melecehkan istri saya, Ya. dia harus menyerahkan lehernya kepada saya. Mengatakan perempuan lo pemain box. Terus dia teriak di telinga itu, wah! Sampai sekarang itu telinganya sakit. Ketawa-ketawa. Iya. Setelah itu panggil saya, Kakek Sugiono. Iya. Rumahku mau kau bakar, ambil. Lek perlu tak berikan rumah saya. Saya dituduh cap. Permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. 4 kali saya dilecehkan. Istri saya besar, tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya pengen banget gitu. Pak RT itu bilang memang itu tanah fasu, di tidak ada tanah wakaf. Warga itu persis di depan pintu saya. Ini acting begini di kantor polisi. Bukan apa? Laki-laki kamu, eh? Ayo, jangan gila kamu. Mampus! Ayo bilang. Ada rekamannya. Ayo lihat saya. Aku suruh lihat. Aku suruh lihat kan? Iya, ayo. Lihat kan? Apa? Mau apa sampean? Ongkar, jangan ada yang tersisa. Sesuai dengan kesepakatan warga, kami diusir dari tempat tinggal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini kali pertama saya menerima orang lagi di podcast, menerima narasumber lagi setelah 1,5 bulan belum podcast. Cuma tadi malam jam 1:30 pagi saya dihubungi, katanya ada Kak Ros dan Romo Mim yang mau bicara di sini atas klarifikasinya Mbak Sahara ya, yang di media dan di podcast. Dan tadi malam kita berkoordinasi dengan tim berkoordinasi juga pagi ini sebelum Romo Mim ke Semarang ya, mau ke Semarang ya. Iya. Saya pagi-pagi, ayo deh, kalau masalah ini demi kebaikan dan dengan objektivitas berita kita terima di sini. Selamat pagi, selamat Mim, Ibu Ros ya. Selamat pagi, Mas Uya ya. Uya Kuya, betul. Soalnya yang di TV itu kok begitu, Iya. terus ini kok ganteng banget. Waduh, alhamdulillah. Yang di TV kan kayak gitu ya. Iya, rambutnya warna-warni ya. Kami terhibur Dulu banget kali, dengan iya. guyon-guyonannya, lucu dan cerdas itu loh. Siap. Baik ternyata orangnya. Iya. Tangannya halus. Tadi salaman sama saya. Iya. Ini orang tangan halus itu pasti dermawan. Oke, siap. Pasti bisa mimpin ini. Amin. Saya itu Iya, niteni. Dia balik tangannya. Iya. Kalau tangannya kayak gini, pasti bisa jadi pemimpin ini. Oh, amin. Amin. Minimal pemimpin di keluarga ya. Lah, itu minimal mimpin diri sendiri. Iya. Romo, Siap. ini kan viral ya beritanya berapa minggu terakhir ya ini ya? Iya. Berapa Apa? minggu terakhir? Viral apa viral? Oh, viral. Viral memang terkenal maksudnya. Iya, terkenal. Dan cuman kalau kita lihat kan Romo Mim sudah menjelaskan versi Romo Mim. Cuman ada yang masih mengganjal ya, karena kemarin ada klarifikasi lagi dari Mbak Sahara yang menurut Romo Mim dan juga Ibu Ros masih tidak sesuai menurut kalian gitu ya. Iya. Oke. Dan ada masalah soal pelecehan, pencabulan, Terus ini parkirannya jadi melebar kemana-mana. Nah, itu. Oke, kita mau tanya satu-satu nih. Jadi sebetulnya kan kemarin saya sempat lihat tuh ada keterangan dari Mbak Sahara kalau mobilnya itu tidak parkir di depan Romo Mim sebetulnya ya. Katanya gitu. Tidak kan. di depan, Tidak di- tapi persis di hadapan gitu loh. Oh, jadi yang benar gimana Romo Mim? Nggak tahu ya. Depan dengan hadapan sama nggak ya? Kalau depan Iya. kan sini, kalau hadapan ya agak
agak sini gitu. Oke, oke. Misalnya depan saya itu sampai depan saya. Ini rumahnya mana rumahnya? Depannya, ini rumah Ini saya. rumahnya Romo Mim ya? Iya, Di iya. situ mobil kan? Mobil. Depan, berarti kalau hadapan ke sini dikit. Oke, oke. Jadi sama aja, jaraknya beda. Kalau depan agak jauh, kalau hadapan itu berhadapan-hadapan aja. Iya. Yang benar itu depan apa? Yang diprotes apa? Sebenarnya tidak di depan ya. Iya. Tapi di hadapan gitu. Iya. Oh, itu lebih tepat saya kira. Kenapa? Aha. Mobil saya nggak bisa keluar. Nggak bisa Iya. keluar. Nggak bisa keluar karena persis di hadapan pintu pagar saya. Oh, bener-bener depan pintu. Jadi- Ya, Iya. tidak lagi di depan. Kalau di Oke. depan kan masih bisa keluar ya. Iya, iya. Ini di hadapan. Tapi kan bukannya kalau nggak salah kalian ini dulu bersahabat baik ya? Sangat baik. Bukan cuma bertetangga saja. Bu, saya sering makan Bersahabat baik. sangat baik, bukan Iya. hanya baik tapi Iya. sangat baik sekali. Ini gimana, Cow? Jadi Loh, dari bersahabat sangat baik, tapi tiba-tiba sekarang jadi Lo gini, bermusuhan ini. sampai saya itu kalau makan sama adinda saya, ini iya, saya kalau iya. panggil tuh Iya. The King of Kong, Muhammad Sofyan. The King of Kong bukan King Kong loh ya, tapi Iya, iya. Kong ngelomrat. Saya manggilnya itu mesti gini. Sahabat saya, adik saya, orang terkaya Iya, di iya, dunia iya, itu jual iya, ini iya. saya. Mobilnya banyak, rental terkaya di Malang. Saya manggil The King of Kong, Muhammad Sofyan gitu. Nah, bilang. tapi kenapa jadi sekarang jadi Rame gitu ya. rame, jadi ribut dan bukan cuman jadi kayak bermusuhan gitu loh. Nah ini Iya. biar jelaskan kenapa awalnya gitu. Tahu dia. Ini Kalau sebenarnya masalah simpel, parkir. Beliau parkir di depan rumah Bukan di saya. depan, di di hadapan hadapan. Di hadapan. pintu Iya. pintu garasi. Iya, iya. Ketika beliau mau mengisi pengajian, Iya. Subuh. sebelum subuh, Mobil ini nggak bisa keluar. Mobil nggak bisa keluar. Oke. Dibangunin juga nggak bisa. Iya, iya. Lalu ditelepon berkali-kali ditelepon nggak diangkat. berkali-kali. Sampai Bu Sahara, ya udah ini aja. Sampai akhirnya berhasil menelpon. Ini berhasil kejadian menelpon. tanggal berapa tadi masih ingat? 7 Agustus. 7 Agustus. Oke. Iya. Oke, lanjutnya. Sampai pada akhirnya diangkat sama Mbak Sahara. Lalu kami disuruh ya udah Mbak pindahkan mobilnya. Ambil Iya. kuncinya. Ambil kuncinya. Biasa. Iya, iya. Nah, karena kami terbiasa menolong kan sahabat, iya. menolong, Oke. membantu. Beliau itu kan suka karyawannya kalau tidur tuh sulit banget Ngorok. dibangunkan. Kalau ngorok terdengar dari rumah saya. Oke. Dan seringkali nggak tahu kemana, Iya. mungkin keluar malam hari, sering titip kepada Romo Yai, titip. Oke. Saya titip ya nanti kalau ada user ngembaliin mobil, ini tempat surat-suratnya, ini Enggak tempat titip kuncinya, gitu. gitu. Gimana? Saya sudah tahu tempatnya. Di situ tempat kunci, tempat KTP. Kenapa? Saya itu sering membantu orang. Iya, dikasih tahu, orang mau kan? nyewa mobil maupun mengembalikan. Oh, jadi banyak sewa yang lepas kunci ya? Iya, Jadi kalau lepas orang ngambil kunci. tinggal balikin, Iya. masukkan kunci ke Itu kotak gitu. ini bukan gitu. Gimana? Itu kunci mobil yang di situ ya. Iya. Itu kunci mobil Iya. kalau mau dipinjam dan mau dikembalikan. Sudah Mbak Ros. Kalau gitu ambil saja kuncinya. Wong Yai Mim tahu kok tempatnya. Oke. Lalu ini tak suruh ambilin itu di sebelah sana. iya. Diambil sama dia kasihkan Iya, saya. iya, iya. Saya sendiri yang memindahkan mobil itu yang di hadapan saya. Oke, Pak- Dimen dibantah di KDM berarti. Ya toh, kemarin kan Dibantah, mengatakan iya, dia membantah tidak di depan, Tapi di tanah. tapi di tanah. Memang Oke, benar. Kita lihat videonya. Ya, oke. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, Tapi memang itu mengganggu nggak mobil tidak. mau lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik. Oke, gimana tuh tadi? Ya, jadi Video gini. barusan tuh. Terus saya kan Iya. kan mobilnya itu agak di bawah Iya. karena pavingnya nggak semuanya. Oke. Ini jalan. Paving block tuh Ini yang- jalan, ya. pavingnya di tengah, ini tanah. Nah, Oke. dia memang pavingnya di tanah sini. Oke, oke. Saya kan nggak ngerti, Iya. namanya bukan pegangan saya. Mobil yang di situ mobil kecil, lupa aku mobil apa Xenia, itu. Daihatsu Xenia. Daihatsu ya. Yang suaranya rodok gerodok-gerodok memang. Iya, iya. Kalau tahu ikon, rung itu kan gerodok. Iya. Terus ngeng gitu kan. Saya nggak dengar, tapi Iya. dia dengar dari dalam. Tahu-tahu keluar dia Mbak Sahara ini Iya. pakai baju yang nggak minim, marah-marah. Iya. Kok nggak sopan gitu. Iya. Loh, saya nggak ngerti. Terus saya buka, ada apa? Diikuti keluarlah Agil dengan baju yang minim juga, lebih marah lagi. Iya, iya. Kalau Sahara ini marahnya 1, Agil itu bisa 7 bahkan. Agil ini siapa? Agil ini driver.
Oke. Driver di situ, tapi dia orang kaya raya. Nyamar sebagai driver. Kok bisa gimana? Loh, dia ngomong kok Iya. di waktu itu. Waktu suruh mengembalikan uang itu kan. Kan biasa kita ngasih uang. Iya. Kalau dia mau beli minuman, Iya, iya. anggur merah ya kan. Iya, iya. Itu minta uang saya. Iya. Terus saya juga perintahkan istri saya untuk transfer Iya. ke dia. Kamu yang baik loh ya sama Yai Mim. Wong kamu itu sering dikasih uang, aku lu suruh transfer. Ayo hitung, saya ini orang kaya loh. Iya. Berapa kamu transfer? Saya orang kaya raya. Nah gitu. Iya, iya. Maka saya jadikan itu landasan marja ya sebagai referensi bahwa Agil ini orang kaya Kaya, yang nyamar sebagai driver. Keluar malam itu Iya. setelah Mbak Sahara marah-marah sama dengan Mbak, nggak sama, marahnya sama tapi frekuensinya beda. Buktinya dia itu tidak hanya marah-marah, diiringi dengan ungkapan kata-kata kotor. Seperti? Ada kata-kata Bu Saharanya bilang gini, intinya bilang kalau ini kalau marah bisa bunuh loh. Itu. Siapa yang ngomong Bu Sahara? Bu Sahara. Kalau marah Agil. siapa? Kalau Agil marah. Agil marah dan bisa dia begini juga. Kamu mau cari perkara dengan saya, tak bunuh kamu. Ayo kita selesaikan secara laki-laki, itu maksud saya. Itu kata. Agil, Agil, kepada ya. saya. Oke, itu di situ langsung. Di situ, yang Padahal kedua, tadinya baik-baik saja ya. kan, Mbak, sangat Sangat baik. baik. Dengan Agil pun baik hubungannya. Sangat baik. Saya kalau pergi Jakarta ini pulang bawa kaos beliin dia. Datanglah Pak Sofyan, Siapa Pak Sofyan? suami Mbak Sahara. Oke, oke. Datang, dia agak gerimis ya, Iya. situasinya agak gerimis. Datang, ada apa ini? Dari dalam rumah juga? Bukan, dari luar. Dari luar. Ini kamu ini kalau ngajari orang yang benar, kamu itu pokoknya ngumpat macam-macam Iya, lah. Ayo kita selesaikan secara laki-laki. Malam ini juga. Kamu tahu nggak? Saya ini belum tidur loh sejak sore. Iya. Ya, gitu ya. Kalimatnya kalau Iya, lebih kurang kayak iya. gitu. Ya Pak, aku nggak jawab apa-apa. Pak, saya minta maaf, saya Iya, salah. iya. Ada videonya itu. Berkali-kali, lebih dari 10 kali saya minta Iya, maaf. iya. Minta maaf. Nah, setelah minta maaf, Mbak Sahara pun bilang, ya, saya juga minta maaf ya, enggak. Mbak Sahara enggak salah, saya yang salah. Terus dilanjut, Iya. Mbak, minta maaf ya, minta maaf terus gitu. Aku juga minta maaf. Minta maaf juga Ibu. Iya, lirik gitu. Iya sih, saya minta maaf, Sahara juga minta maaf. Iya, iya, di pagi itu ya. Pagi Iya. itu Iya, selesailah, iya. kita anggap selesai. Apa? Saya perlu segera bisa meninggalkan tempat itu karena ada jadwal ngaji. Oke. Saya pulang dari Jakarta ke Malang itu hanya untuk itu loh. Ngisi pengajian. Ngisi pengajian. Iya. Saya berangkat, ya keluar kan Iya. perumahan, Iya, iya, keluar iya. di jalan besar saya dicegat. Oleh siapa saya nggak tahu, tapi yang jelas ada mobil bertuliskan mat. Saya takut di situ di depan Indomaret gitu, sekitaran lah. Iya. Wah, saya merasa tercegat. Iya. Itu saya konfirmasi. Juga tuh berhenti. Berhenti di Oke. situ. Saya, wah berhenti aku. Kalau khawatir saya perkiraan saya kalau saya tetap gini dia akan mepet saya, Iya, saya celaka, iya, iya. nggak jadi bisa ngaji. Saya balik khawatir dengan keadaan istri saya. Iya. Saya cinta dengan istri saya. Iya, iya. Kita pergi dan tidak ke masjid karena pikiran sudah kalut, Iya. sehingga saya nggak bisa terlambat. Iya. Akhirnya saya sholat terlambat. Iya. Saya tidak jadi ke masjid, Iya. dalam artian Iya, ngaji, iya, iya. saya ajak dia rekreasi ke Iya, pasar Belimbing. Iya. Jujur saya ini Itu kejadian pagi itu tuh Ah, selesai tuh ya. Itu bikin sampai siang Iya. bledek. Nah, terus berlanjut lagi Saya nggak berani pulang hari Iya. itu. Itu awal mula keributannya. keributannya. Tapi kalau video yang viral sama kayak yang Yamim tuh kayak orang-orang Guling-guling. kesurupan itu berapa hari setelahnya tuh? Nah gini, itu Iya. ceritanya gini, itu ada tukang namanya Pak Yono, pemilik rumah Iya. yang dikontrak oleh Mbak Sahara. Iya. Tapi sudah diberikan cuma-cuma kepada beliau. Oke. Katanya kamu kiai, tapi nggak sopan dengan anak yang Iya, muda, iya, iya. yaitu Sahara. Ojo jarak karo aku. Iya. Ciponar Lemah Bunden. Lemah Bunden itu tanah kuburan Iya, itu. iya, iya. Bawa sini. La ilaha illallah. Ini ada videonya nih? Ada. Ada, iya, iya, Nanti iya. tonton ya. Iya, iya, iya. Itu Oke, asik, iya, aku terhibur Iya, karena iya. tak praktekkan ya. Iya, iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini prakteknya Pak Yono, Iya, iya, saya iya. tirukan itu loh. Oke, iya. Kok video Pak Yononya ada? Video Pak Yononya Ada nanti tak Oke, kasih ya. Oke, lanjut. Tak, Ya. tak ulang ya. Iya, Soalnya iya, bagus ini. Ambilkan itu tanah Bunden. Iya. Tanah Bunden itu tanah kuburan iya, iya. tertua di desa itu. Iya, iya. Nggak tahu diambilnya mana. Ambilkan nih. Ambil. Huh! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki kayak ganjarannya wong munafik, yaitu apa?
amin gitu. Ya. Bilangnya bukan yaimin, Ya, ya. tapi amin. Ya. Jadi Oke. nyantai, tidak dihafalkan alamatnya. Ya. Mestinya kan dituju wong munafik untuk Romo Yaimin baru kena. Lagi munafik kena ganjaran amin gitu. Ini kejadiannya kapan? 7 September 7 September, berarti sebulan setelah itu ya? sebulan. Terus dia tuh lari ke kos, ngambil tongkat, Ah, diginikan, Oke, patah. kata Oke. saya mengira dia Ya. untuk memukul saya. Oke. Karena saya mengira untuk memukul, aku lari. Oke. Aku lari masuk ke dalam rumah saya. Iya. Oh, dia lari. Mbak Sarah gini, dia lari, dia masuk. Iya, iya. Dikejarlah saya oleh Mas Bagas, oleh Pak Yono, termasuk Mbak Sahara dan banyak orang masuk. Rumah saya itu kan ngetrap gitu ya. Iya, iya. Saya lari Iya, iya. ke situ. Oh, bukan lari sih. Pak Yono jangan masuk, Pak. Tolong, Pak. Iya. Ampun, minta Iya, maaf. iya. Siap salah gitu. Tapi dia tetap ini. Jadi lantai saya itu dipukul pakai tangan dua. Iya. Gitu ya. Tapi Iya. nggak begitu, kurang keras. Iya, Terus iya. pot bunga saya, tempat bunga itu diangkat. Ada Heru di situ. Iya. Heru itu driver saya yang jemput Iya. saya dari Iya. itu kan gitu kan malam itu tanggal 7 kan. Iya, tanggal 7. Nah, rame gitu dibuantingi semuanya. Habis itu Bagas itu anak Pak Yono. Iya. Terlihat dalam video Iya, lari kan, iya. mukul saya. Deyel gitu kan ini. Kena nih. Kena lah. Ada videonya nggak? Ada. Oke, itu nggak dilaporkan tuh ke polisi. Nggak tahu nanti biar Iya. urusan. Pengacara. Saya kan punya Oke, lawyer. Iya, iya. Saya sudah nunjuk Oke, lawyer. lanjut. Saya jatuh terguling-guling ya. Iya. Tangyo kan ojo kayak cengeng. Iya, iya, Terus habis itu saya bilang, ini nyari Mas Heru tolong ambilkan mobil. Aku minta dibawa ke rumah sakit aja Iya, daripada iya. maksudnya menghindar lah. Iya, iya. Jangan tuh Mas Heru begini, jangan ke rumah sakit, langsung ke kuburan saja gitu. Ada videonya itu. Sehari sebelumnya Ramen memasang kandang kambing di tanah yang dibeli oleh istri saya, Iya, iya. tapi diuntukkan jalan. Iya. Jadi istri saya itu beli tanah seluas 210 Iya, meter, Iya. hanya dipakai berapa? 160. 160, Iya, sisanya iya. untuk jalan. Iya, iya. Atas arahan daripada pengembang Iya, Pak Rudi. iya. Pak Rudi pun memberi jalan kepada kami, sekian meter itu. Nah, disitulah berdiri kandang wedus, kandang kambing. Kambing, ya. Kan bilangnya wedus, Iya, iya, iya. bahasa ininya kambing. Iya, gitu. iya. Yang bilang Pak Ramin. Iya. Nah, kandang wedus itu lagi-lagi Iya. di hadapan pintu garasi saya. Oke. Sehingga kami nggak bisa keluar itu loh. Berdiri di atas tanah saya, ya. Karena saya lapor Pak RT, dihentikan kan, Iya. berhenti, nggak dilanjut. Besoknya Pak Ramin ke situ, itu hari Ahad, Iya. yaitu hari Ahad. Nah, masangnya hari Sabtu kan, masang Iya, kandang iya, wedus hari Ahad itu di situ Pak Sopyan ngetril. Iya, iya. Pak Sopyan ngetril, Bu Sahara di rumah sendirian bersama Pak Ramin. Iya. Duduk di gazebo, Iya. tempat di mana kunci segala macam anak-anak Iya. di situ, ngetem di situ. Saya tanya pada Pak Ramin, itu nggak dilanjut ya kandang sapi, iya. kandang kebo, Iya. kandang kebo, kandang Wedus. wedus. Hmm. Jawabannya apa? Jangan bikin masalah ya. Loh, saya tanya baik-baik loh Pak. Iya, iya. Saya itu tanya baik-baik, tolong dilanjut apa enggak? Jangan bikin masalah, jangan bikin masalah. Pokoknya gitulah marah. Terus gini, Pak, saya minta ilmunya Pak. Kata Bapak. Saya minta Iya, ilmunya. Om ilmu apa? Soalnya sebelumnya saya tanduk. Mampus. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Masih ada kejadian berikutnya yang lebih dahsyat, Oke. yaitu pada saat yang Jaran Kepang. Ada yang guling-guling itu yang lebih dahsyat tidak terekam. Saya model guling-guling terus gini, macam-macam itu untuk memecah emosi. Nah kalau saya nggak gitu, Iya. ya dia membunuh saya. Iya. gitu. Maka dengan begitu mengatakan, lo gila, lo gila. Alhamdulillah berhasil saya. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. Terus tambahin satu ke sana itu. Itu akhirnya sini sakit saya Iya. sampai berapa bulan. Tapi ini sakitnya bukan karena dipukul.
Acting guling-guling. Acting. Drama. Drama mempraktekkan teori psikologi yang dikembangkan oleh namanya Sigmund Freud. Dan idenya keributan ini terus berlanjut lah Terus ya. berlanjut. Dan sampai viral ya. Nah, selanjutnya Iya. yang tentang saya main drama stroke. Iya. Nah, stroke itu Yang di meja ya? ya Yang di kantor polisi. Oh iya, ini coba kita lihat dulu videonya ya. Ya, ada. Itu apa tuh? Ceritanya Nah, gimana gini. tuh? Yang begini-begitu tuh. Ya, itu kan malam hari itu ada praktek santet yang dilakukan oleh Pak Yono. Oke. Apa itu? Menurut Bapak ya. Ya. Iya. Jadi satu kaleng besar, 1 galon besar berisi air, yang di situ ada tai manusia loh ya. Ini ada beneran nih? Ada. Oke. Tai. Iya. Sepengetahuan saya tentang ilmu persantetan, saya ini juga dukun. Iya. Jadi belajar tentang ilmu santet. Siapa yang tidak suka dengan Yai Mim, ingin Yai Mim nyawanya hilang, dia harus ngising di situ 100 tai. Terus apa yang stroke tadi, pura-pura stroke tadi? Nah, saya ingin memberikan dia marem saja. Iya. Ketika mau mediasi, yang mediasi itu yang datang justru orang yang tidak berperkara dengan kejadian. Iya. Yang datang Mbak Sahara, yang datang Pak Sofyan. Iya. Pak Sofyan nggak terlibat apa-apa. Iya. Yang bicara Pak Sofyan. Iya. Sedangkan Ramin yang sudah berperan nggak hadir, Bagas nggak hadir, hanya Pak Yono. Lalu di situ saya pura-pura acting lagi. Iya. Saya, Pak Yono, tolong obati stroke saya. Aku ngono, ada Pak Yono kan. Iya. Kenapa? Saya ingin memberikan pelajaran kepada Pak Yono bahwa stroke Anda mandi. Yang pertama, Iya. dia percaya itu, wah, Oh, berhasil. Berhasil. Katanya. Kata Bapak. Loh, kata dia Bapak. yakin, dia yakin dengan acting saya itu berhasil. Iya. Wah, terus, tolong obatnya Pak, yang dia bilang begini, nggak ada Iya, obat kayak iya, sama iya. kapok. Mana. Iya. Terus Sahara nyaut, modar gue bahasanya, cara bahasa Jawanya. Kalau bahasa dia nggak tahu saya Iya. apa gitu. Kapok lah, Iya, syukur iya, lah. iya. Tapi katanya bisa disembuhkan dengan membaca Bismillah 21 kali. Bismillah. Loh, kok sembuh? Loh, ternyata nggak sampai 21 sembuh. Saya ingin mengatakan bahwa ojo dulinan santet. Anda ini peserta program doktor, kok masih percaya dengan santet? Bikin malu. Ini juga ada video. Itu apa yang dibakar tuh maksudnya gimana? Itu sajadah yang saya gunakan untuk sholat tahajud dan murojaah di atas tanah Pak Gimun yang ditawarkan kepada kami untuk kami beli. Iya. Saya biasa menistikharoi tanah yang ditawarkan ke saya untuk saya miliki. Kenapa? Karena tanah itu mesti saya peruntukkan untuk pesantren, Iya. untuk sarana pendidikan. Maka saya istikharoi. Kalau untuk tempat tinggal apa? Oh, saya ini sudah tua ya. Tempat tinggal sudah punya. Nah, itu yang dibakar apa ini? Sajadah. Kami sholatnya di tanah itu. Iya. Oh, kalau sholat di tanah itu, oke. Iya, Di istikharah. outdoor, Apakah iya, tanah iya, ini iya. baik apa tidak Malam untuk hari. kami? Oke. Jika saya beli dan jawabannya dibakar berarti nggak baik. Begini. Yang bakar siapa? Lah ini, saya tahu ketika auditor Irjen Iya, Kementerian iya, Agama iya. menunjukkan kepada saya kebakaran sajadah saya, sajadah Rosidah dan kasur dan lain sebagainya itu terbakar. Di situ ada orang. Iya. Salah satunya adalah sahabat saya, yaitu adik saya, The King of Kong, Muhammad Sofwan. Iya. Ada orangnya. Iya. Ditanya saya tahu nggak itu? Ya, itu orangnya. Saya benar sekali. Saya ingatkan Pak, semoga Bapak tidak membakar. Jadi yang bakar itu siapa? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Tapi Iya. kami Yai Mim diperlihatkan video ketika Terjadi api kebakaran, sedang ya. itu ada Pak Sofyan ada salah Pak satunya Sofyan. dan yang Di lain-lain. situ. Tidak ada Mbak Zahra. Nah, tapi justru kita pengen bicara nih. Kemarin sempat Mbak Sahara kan? Ya, ini Oke. kalau yang pelecehan itu saya sudah telepon pengacara saya. Iya. Ya, Mim, sampean jangan menanggapi sing masalah pelecehan itu. Oke. Itu sudah ada pada saya. Iya, iya, Ranah saya sebagai kuasa hukum. Iya. Saya sudah membuat laporan susulan. Telah dituduh difitnah. Iya. Nah, karena sudah saya tangani sama ojo ngomong neng dindi wae. Kita lihat ini video pengakuan Sahara ya. Oke. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa beliau Pak Yainya ikut canda. bercanda. Candanya terbuka kalau dia lihat. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Sebanyak 4 kali. Pertama Pak, kasus yang pertama. Mbak Sahara, istri saya orangnya besar. Tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen
Saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan. Kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi pengen saya pengen banget, Mbak. Ini Rosida haji gitu, dia sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti. Kemudian yang ketiga, Pak. Waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab. Kemudian beliau tanya, loh, Mbak, habis keramas? Habis mandi? Bisa. Junub? Iya, junub. Oke, gimana tuh video tadi itu tang menanggapinya gimana? Itu semua bohong. Iya. Semua bohong Iya. dan fitnah. Iya. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Iya. pengacara saya Iya. yang bernama pertama siapa? Agustian. Agustian Anggisiagian. Yang kedua siapa? Abdul Basit. Basit. Dua Oke. orang ini yang nangani itu. Oke. Nah itu apa yang dituduhkan itu jadi Nggak ada Iya. itu fitnah semua. Nanti penghafal Quran. Saya itu penghafal Quran. Iya, iya, Saya iya. hamil Quran dari 3 Iya, guru sanad. Iya, iya. Syekh Hanafi, Iya. Syekh Zuhri, Iya. Syekh Abdul Razak, Hamad Abdul Razak. Oke. Saya itu nggak mungkin melakukan maksiat. Tidak ada niatan maksiat. Oke. Kenapa? Lalu aku niat maksiat kok ya begitu hilang Quran saya. Kita lihat lagi video berikutnya Oke, ya. ha. Ini. Waktu itu ada tamu dari Madura, Pak, 6 orang. Spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Nah, Ya. gimana tuh? Ya. Gini ceritanya, pernah dan sering Mbak Sahara itu memperbaiki HP saya. Oke. Ya, bahkan pernah dibawa ketika istri saya haji itu sampai 10 hari dibawa ke Madura oleh anak buahnya namanya Marzuki. Katanya diperbaiki. Setelah pulang nggak bisa juga itu loh. Nah, satu ketika si Agil ini pernah melihat video kan saya itu kalau duduk di situ kan dekat dengan rumah. Iya. HP tak taruh, aku Iya. pipis. Iya. Saya pipis di rumah. Iya, iya. Pulang pipis, Agil tuh buka-buka HP saya, ketawa-ketawa. Iya. Setelah itu panggil saya Kakek Sugiono. Iya. Saya tanya sama Iya. istri saya yang di Mekah, aku kok dipanggil Kakek Sugiono, apa Pak Iya, Sugiono? iya, iya. Oh terus jelas, oh berarti hebat ya aku ngono. Iya. Kan hebat, orang rambutnya udah putih tapi masih bisa kan. Tapi dengan istri saya, lah itu diperlihatkan kepada teman-teman di kampung. Emang ada apa di handphone tuh ada? Loh, saya dengan dia. Video pribadi. Video Oh, pribadi. jadi di handphonenya Yakmim tuh ada video pribadi kalian berdua. Terus tapi tadi kan dibilang katanya Yakmim yang menyebarkan ke Ya, Koale, Iya, terbalik. iya, gimana tuh? Dialah yang menyebarkan Iya. kepada banyak orang melalui HP saya. Iya. HP ku dikuasai dia Iya, gitu. iya. Dibawa ke Madura 10 bahkan 20 hari. Iya, iya. Jadi HP saya kan dua, saya Iya. punya 2 nomor. Iya. Yang satu kadang tak pakai, yang satu diperbagi itu sampai hampir 1 bulan. Oke. Saat itulah tersebar video dan ini sudah ditanyakan oleh auditor Irjen Kementerian Agama kepada saya. Saya ini iya. kan dosen Iya. PNS. Iya. Atas kasus ini dipanggil saya oleh Iya. Irjen, Oke. ditanya diperiksa. Iya. Itu gambar saya. Kok bisa begitu? Tak Oh, ceritakan. videonya beredar ya? Beredar. Bisa Seluruh jadi Indonesia. bisa jadi chat mesum juga yang dituduhkan itu juga di-chat oleh mereka sendiri, dikirimkan pakai buktinya chat itu nggak ada di saya. Iya. Artinya HP saya dua-duanya pernah dikuasai oleh dia, itu aja loh. Dia ini siapa jadi? Biar lebih Agil, jelas. Iya. Marzuki, Sahara. Sahara. Karena dalam rangka Katanya diperbaiki. emang rusak pada saat itu. Ya rusak. Oke. Hang apa-apa Oke, lemot. jadi pada saat itu emang kalian punya koleksi pribadi, tapi punya. Bukan Yakmim yang menyebarkan, Bukan. tapi posisinya handphone pernah dipegang mereka untuk dibetulin. Nah, Betul. sejak saat itu setelah Iya. saya diperiksa oleh Irjen atas arahan Pak Iya. Aliuddin, auditor saya yang meriksa saya itu menyarankan, Yai mulai saat ini jangan menvideo lagi. Iya. Tidak saya video, saya sudah berkali-kali main sudah nggak pakai video lagi. Iya. Bahkan video yang ada dalamnya sudah saya hapusi Emang semuanya. tujuannya apa buat video Ya pada buat saat semangat itu? aja kan kangen. Iya. Saya haji. Istriku hanya satu. Beliau kangen, kalau kangen lihat video gitu. Oh, tunggu, maksudnya waktu itu lu lagi pergi haji sendiri. Ya video lama, Oke. bukan waktu haji Iya, nggak mungkin kan. Iya, iya, maksudnya. Jadi video sudah lama ada di situ. Iya. Gitu loh.
Kalau kita tunjukin ya, aku kangen sama tubuh ente. Nah, daripada kangen tubuh orang. Oh, mungkin berarti pelajarannya ke depan untuk siapa aja, nggak usah lah buat video pribadi apapun walaupun pribadi ya. Jangan. Karena apa? Handphone kalau udah dijual pun bisa dibuka. Iya kan? Nah, dalam rangka ini saya mundur sebagai dosen sementara. Tapi saya masih bimbing skripsi, saya masih bimbing tesis, bimbing disertasi, masih melayani konsultasi akademik. Bahkan saya masih memberi kuliah non jadwal. Oke. Anak-anak yang ingin belajar filsafat, tasawuf sama saya, ayo datang ke saya. Apalagi Bu Ros yang ingin Bu Ros sampaikan mungkin di sini? Saya dapat kabar dari teman-teman saya. Malang kan kota kecil, berita cepat banget tersebar. Nah, intinya mereka mulai menyerang pribadi kami, diantaranya menebarkan fitnah-fitnah keji. Nah, salah satunya adalah diduga si S ini menyebarkan fitnah bahwa saya main dengan para kiai. Oke. Nah, ini kan sesuatu yang maaf ya sangat meruntuhkan marwah kiai dan dunia pesantren. Menyebarkan di mana? Apa itu? Kayaknya dari mulut ke mulut. Oke. Termasuk anak saya. Anak saya bilang, yang namanya Nu'man, anak saya yang ketiga ya. Bi, itu ada fitnah baru. Fitnah baru apa oleh bahasa Jawa. Terus itu loh Mbak Ines, kalau panggil kan Mbak Ines dia. Mbak Ines kok katanya main sama beberapa kiai. Gimana mainnya Lewang tiap hari sama Abi? Oke, lanjut Bu Ros, gimana Bu Ros penjelasannya? Iya, saya kan sama beliau itu selalu kemana-mana berdua. Bahkan ke kamar mandi aja beliau minta ditemani loh. Ditunggu di depan. Saya nyuci bajunya dia, minta tak tungguin. Saya baju nyuci sendiri. Kalau dengan siapa, kapan dan apa itu kan tahu. Orang di Mekah aja video call terus. Disebutkan gitu. Di mana, kapan? Oke, apa perasaan Bu Ros untuk mendengar fitnah-fitnah seperti itu? Sama tanya ke saya perasaannya. Ini. Kalau ke Yamim dulu deh. Saya sebagai laki-laki ya, saya merujuk pada ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ucapannya tentang kesabaran. As-sabru bahrun amikun. Sabar itu lautan yang dalam. Walahu sahilun. Dia ada pantai. Wahwa hududun. Itulah batasannya. Artinya apa? Kamu boleh menikmati kesabaran seseorang dengan memperhatikan batas-batasnya. Nikmatilah lautan itu, tapi jangan lupa batasannya. Kalau kamu melampaui batasan pantai, sampai masuk melebihi pantai, kamu akan digulung oleh laut yang dalam sebagai kesabaran. Kesabaranku, saya akan sabar atau menyabarkan diri. Tapi apa? Kalau istri kok katakan begitu ya, maka kesabaranku akan menggulung kamu. Artinya apa? Kalau saya tidak melakukan tindakan yang keras terhadap ini, protes saya nggak tahu ini apakah fitnah atau enggak. Bila ada aspek hukum yang memenuhi, saya serahkan kepada hukum. Kenapa? Saya kalau tidak membela ini, lebih baik saya mati. Kenapa? Bagi saya, perempuan yang menjadi amanah dari Allah, berupa istri adalah leher dan kepala. Ini menurut Yamim ya? Ya, betul. Siapa melecehkan istri saya, dia harus menyerahkan lehernya kepada saya. Saya kalau melecehkan wanita, saya akan serahkan kepala saya. Itu prinsip saya. Saudara, siapa? Mbak Sahara ya. Anda jangan macam-macam dengan kehormatan saya. Siapa dia? Istriku. Istriku adalah kehormatanku. Istriku adalah segala-galanya bagiku. Kenapa? Ini perintah Tuhan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ku halalkan itunya untukmu. Itunya dulunya haram. Jangankan itunya, tubuhnya yang auratnya kau pandang haram, tapi sekarang semuanya mulai ujung kaki sampai ujung rambut halal bagimu, mudah di dalam halal. Tapi tolong jaga hati-hati, hati-hati jaga dengan baik, jangan sampai dilecehkan oleh yang. Artinya apa? Kehormatanku berada pada istriku. Siapa melampaui kehormatanku, maka kesabaranku yang akan menggulung kamu. Ini akan saya laporkan. Akan dilaporkan. Akan saya laporkan. Kalau Bu Ros sendiri? Ya, ini sudah kalau benar mereka menebarkan fitnah seperti itu. Ini benar-benar sudah melampaui batas. Yang terhina bukan hanya saya, juga para kiai-kiai pada umumnya pasti akan terhina. Terutama anak saya, mohon maaf ya. Gimana ya? Jadi anak saya Mia yang ada di Mia. Anak saya itu punya santri 3.000 di Tegal. Yang ketiga
mangku pesantren ya bersama Bunyai Sepuh. Ngomongin saya, masuk Mbak Ines dikatakan begitu, istrinya Abil itu. Iya. Itu istri saya loh, masuk main dengan para kiai, main dalam arti zina dengan kiai. Saya walaupun, mohon maaf ya, anak saya, aku nggak terima itu. Iya. Nukman itu bilang, aku, sampean nggak terima Leo. Aku lebih nggak terima lagi. Iya, iya. Gitu, saya. Terus pokoknya, istri adalah bagiku segala-galanya. Kau hina istriku. Iya. Dan Pak Sofyan pernah pegang istri saya. Saya nggak pernah pegang istrimu. Demi Maksudnya Allah. gimana? Pada saat rame-rame, dia pegang istrinya begini. Dadanya begini kan. Iya. Laki-laki loh, menggitukan perempuan. Iya, iya. Ini penghinaan. Di samping itu, Agil pada saat rame-rame itu ada videonya. Teriak di mengatakan kepada saya, Iya. perempuan londe pemain bola. Ada videonya. Ada. Dia yang mengajak saya Antar jumpa ke bandara dengan tulus. Susahnya untuk Terus dia teriak di telinga itu. Wah! Sampai sekarang itu telinganya sakit. Iya, iya. Apa? Jadi saya ini budak sebelah. Budak sebelah. Iya, Sampai sekarang. Oke. Agil, Pak Sofyan, saya terima dengan yang lain-lain. Monggo silakan. Iya. Jalan, monggo saman pek Iya. untuk parkir. Iya. Tapi mohon maaf, perlakuanmu pada istriku akan saya perhitungkan. Oke, Itu, jadi Pak. dan ini kalau ada Iya. aspek hukumnya akan dilaporkan. Iya, kalau ada. Saya itu dapat salah satu santri Yaimim Iya. mengabarkan ke saya bahwa video-video pribadi kami itu disebarkan oleh mereka ke grup WAG. Iya. Dan saya mohon berhentikan Mbak Sahara atau siapapun atau teman-teman Mbak Sahara, tolong hentikan. Kalau kami berhasil menemukan aspek hukumnya, maka percayalah, Yaimim ini kesabarannya ada batasnya. Oke, dan tenang aja kalau emang kasus ini berlanjut ke polisi, apalagi khusus Khusus penyebaran ini. video itu, Ya. Tolong. polisi itu punya laboratorium forensik Iya. untuk melihat dari misalnya tersebar di grup pun itu juga nanti akan kelihatan siapa yang dari mana dikirim dan pusatnya, ujungnya, GPS kan juga awalnya bisa, juga dari mana. Itu bisa semua polisi bisa lihat, bisa ketahuan kok dari sumbernya dari mana. Ya. Iya, Terima iya, kasih. iya. Saya sabar aja, masalah parkir, Iya. tanah mau kau ambil, rumahku mau kau bakar ambil, lek perlu tak berikan rumah saya, Nah, PN. Tapi Iya. tolong ini istriku, ya saya nggak terima ini. Ya. Iya, iya. Maaf saya. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Saya kiai loh saya ini, Iya, saya ini iya. kiai, jadi Iya, saya harus iya, bisa iya, iya, jadi contoh ya. Iya, iya. Saya ini penghafal Quran, saya dituduh cap. Saya dikatakan di depan mahasiswa saya, kok mau-maunya kalian diajar oleh Yaimim, dosen yang telah mencap saya. Itu dikatakan ada videonya, Iya, iya. mencap Zahra itu loh. Iya. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kau ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang cabul itu, dia cabulin saya. Ayo. Ayo dengerin, ayo. Apa? Kapan saya nyabuli Dengerin ya. Kapan Dengerin. saya nyabuli kamu? Subhanallah, ya. Astagfirullah, saya yang punya santri ribuan mulai dari Aceh sampai Iya, Papua. Iya, iya. Bagaimana perasaan mereka kalau kiainya cap? Coba. Iya, ngerti. Iya. Kalau kiainya itu betul-betul melakukan cap, ayo. Kalau mereka percaya, ayo. Apa perasaan mereka? Dan murid-murid, mahasiswa juga pada saat itu mendapatkan video-video itu Iya. juga. Dan Tersebar dampaknya, ke mereka juga. dampaknya apa? Iya. Saya datang ke kelas itu tidak ada satupun mahasiswa yang hadir. Saya sebagai dosen loh, Iya, Mas. iya. Ya. Mereka Saya oke. dosen loh, Mas. Iya. Saya datang di situ itu Iya. satupun saya WA nggak ada yang jawab. Ternyata apa? Semua dihubungi oleh orang tua mereka, jangan mau diajar oleh Yaimim, dosen cap. Ini saya itu nggak mau tinggal di Malang. Sebenarnya saya malas pulang ke Malang. Iya, iya. Makanya saya di Jakarta pindah-pindah, Pak. Saya di hotel ini, kemarin di apa itu? Paham. Pokoknya Iya. pindah dari hotel ke hotel Iya, saya. iya, iya. Ingin apa? Ingin menghibur diri. Ngerti. Sebenarnya uangnya nggak ada saya itu. Iya, iya. Ini sambat dengan uang. Ya. Uang kok terus pakai begini, nyewa hotel Pak, nanti gimana uangnya? Udah, yang penting aku hidup itu happy. Bagi saya happy, daripada pulang penat aku. Iya. Daripada pulang nggak tenang. Kenapa? Diancam terus saya. Saya terima kasih, ketemu seneng saya. Iya.
Apalagi kemarin saya tanggal 30 ya, Iya. 30 Agustus, Iya. 29 saya berangkat ke Iya. Jakarta. Iya. Tanggal 30 ingin melihat menyata apakah benar akan terjadi huru hara. Dan Jakarta utuh kan hanya ada 5 Mapolres saja ya. Dan bersamaan dengan itu, Iya. saya dengar juga rumah Saya. oh, Iya. kata, lu aku ikut prihatin mas. Kucing. Kucing kesayangan. Iya. Saya juga punya kucing. Ini enggak. Iya, Saya iya, itu ke Malang itu dalam ini rindu kucing. Iya, iya. Saya kan sering melihat YouTube Iya. kuya-kuya. Loh, kuya-kuya orang baik. Kenapa kok dijarah? Maka saya samakan pada teman-temanku, siapapun Anda, rakyat Indonesia yang sudah menjarah barang-barang adindaku ini, kuya-kuya ya. Kuya-kuya apa uya-kuya? Sama aja. Ya, semua aja lah, pokoknya Iya, gitulah. Ah, tolong ente minta ridhonya. Ini caranya ya, misalnya contoh, saya ngambil ini Gelas. gelas. Ini saya ambil dari Mas Uya Kuya. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Uya Kuya memberikan ridho dan mengikhlaskan pada saya. Saya doakan semoga dia sukses dunia akhir, sehat lahir batin, Al-Fatihah. Gitu aja cukup ya, insya Allah gitu. Nggak usah Anda mengembalikan gitu ya. Apa ingin dikembalikan? Nggak tahu. Enggak, saya sih ikhlas intinya. Ikhlas ya. Ha. Dan saya cuma pengen suatu saat nanti entah kapan. Intinya adalah kebenaran akan menunjukkan jalannya. Jalannya Karena kan sendiri. masyarakat tuh masih menuduh saya songong, ngata-ngatain rakyat, Masya Allah. mulutmu harimaumu. Masya Allah. Padahal yang beredar-beredar itu adalah video lama saya yang diupload kembali dan dikasih tulisan kayak gaji 3 juta kecil, jadi artis 10 juta. Terus seolah-olah kata-katanya menantang rakyat. Padahal itu adalah video 2021, 2022, dan 2023 yang diupload orang dan dikasih kata-kata kalimat. Itu di framing. Tapi orang-orang percayanya itu kalimat saya. Padahal bisa dicek. Itu bukan saya yang upload, bukan saya yang nulis. Saya saksinya. Tapi nggak apa-apa, ya. saya Coba dengerin ya. Iya, iya. Ya Imim menyaksikan kuya-kuya orang baik. Iya. Buktinya Iya. dia itu loman. Iya. Terus menghibur rakyat. Iya. Gitu. Semua orang senang loh. Di videonya aja lihat senang. Setelah melihat langsung, saya lebih senang. Lebih senang banget loh. Gak apa-apa ya Mim. Ini kita nggak apa-apa Iya. fokus sama ya Mim aja. Kalau saya insya Allah nanti Allah akan Nanti gini-gini, menunjukkan. saya yang menyampaikan kepada santri-santri Iya, saya seluruh Indonesia, tolong dijelaskan bahwa Iya. Uya-kuya ini tuh kita lihat ini gantengnya kayak santri. Gak apa-apa lah. Ya, Mim. terus Pokoknya tangannya kita ini fokus halus. ke Ya Mim aja dulu. Oh gitu ya. Iya, Terima intinya kasih ya. saya Aduh. mah gampang lah intinya. Ya, ikhlas ya itu. Ikhlas. Aduh ya Allah. Ikhlas sudah dan udah orang udah banyak Iya. yang Kalau gitu tahu saya kok, tak iya. khusus nanti malam sholat hajat untuk Amin. Mas Makasih, Kuya ya. makasih ya, Tak Mim. doakan. Iya. Pokoknya Iya. Iya. selamat dunia Kalau saya akhirat. masih banyak orang yang nggak percaya itu hoax, masih ada yang bilang makanya jangan sembarangan ngomong, padahal saya nggak ngomong apa-apa. Nah, itulah yang Iya. saya ajarkan pada Iya. semua. Apa yang sekarang diinginkan sama Yamim itu apa? Damai. Damai, ingin damai. Kan Damai nggak pengen dengan ini terus berlanjut. jangan hanya dengan Sahara, dengan siapa saja. Oke. Ingin damai, berteman, bersaudara Dengan Agil, dengan Agil, dengan Sof, siapa Semua. sih? Sof. tanpa beda. Pokoknya iya, semua. iya, iya. Saya ingin damai pada siapapun. Kenapa? Iya. Ya saya sebenarnya nggak pernah bertengkar hati Iya, saya. iya. Kalau bertengkar itu bergaya saja. Ini mumpung ada di sini nih kan, Siap. Yamim pengennya damai, Ibu Ros juga pengen damai. Masing-masing silahkan mungkin apa yang ingin dikatakan dari hati yang paling dalam. Dan semoga masalah ini atau di Yang lalu sudah podcast selesai. ini Ayo ke depan. semua berakhir dan berlanjut lagi. Silahkan apa mulai dari Yamim dulu apa dari Ibu Ros dulu? Abi dulu. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Siapa yang bisa merubah kejadian iya. masa lalu? Ibu Zahra, saya tidak melihat Anda sebagai kesalahan. Saya menghormati Anda sebuah kebenaran Iya. secara subjektif Anda. Iya. Ya toh? Saya pun tentu punya kebenaran Iya, subjektif iya, saya. Tapi realitas objektif tidak terpengaruh oleh subjektivitas siapa saja. Oke, kalau Bu Ros. Ini pesan khusus saya kepada Mbak Sarah, kuasa hukumnya dan teman-temannya. Iya. Jangan menyerang Tolong pribadi. jangan menyerang pribadi. Terlebih lagi jangan mengikutkan keluarga kami. Mantan suami saya, mantan keluarga saya itu adalah keluarga saya. Karena hubungan kami setelah Baik-baik bercerai aja. itu sangat baik, silaturahmi tetap Iya. berjalan. Apalagi suaminya ini seperti anak saya. Iya. Terus kenapa kok mengunjungi mereka dan mengganggu kehidupan mereka, terutama mengganggu kehidupan istri mantan suami saya. Mbak Ana, saya mohon maaf sekali Mbak Ana, nggih. Mudah-mudahan Mbak Ana saya harap Mbak Ana tidak terganggu dengan semua ini. Saya mohon maaf sekali demi Saya juga minta maaf. Mama dan Papa. Ya. Oke, Romo Mim. Siap, Adinda Yamim, Kuyaku. Bu Ros, terima kasih banyak, ya kan. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Amin. Ya, kalau emang harus ke proses ke kasus hukum ini bisa
berjalan dengan Baik, lancar dan tanpa mudah-mudahan- huru hara. dan tetap kalau memang ini di ranah hukum tetap fokus pada permasalahan, tidak merembet ke permasalahan pribadi atau ke keluarga-keluarga yang lain. Ya, begitu pula juga ya Amim dan juga Bu Ros tidak usah menyerang ke pribadi-pribadi mereka atau mungkin keluarga yang Insya Allah lain. kami konsisten. Jadi kan juga masyarakat bisa menilai dan hukum yang akan membuktikan nanti. Terima kasih. Dan kalau misalnya juga ada Bu Sahara dan lain-lain mungkin ada yang tidak sesuai dengan omongan mereka bisa juga jangan bantah, silakan. Tapi Terima kasih. tentu dengan etika dan sopan santun. Itu yang jelas. Yang terpenting kan. Pasti akan saya mohon maaf tadi kurang etika mungkin karena emosi. Gak apa-apa. Nanti wajar mau nangis kok wajar. Iya. Terima kasih ya, Bim. Sama-sama. Selamat jalan habis ini terbang saya langsung ke Semarang. Ke bandara ya. Terima kasih. Terima kasih. Tulis komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendukung saya, tolong komen di YouTube-nya Kang Uya Kuya, adinda saya, sahabat saya, saudara saya. Sukses untuk semuanya. Yang komen saya doakan, komen positif yang baik ya, jangan menfitnah. Saya doakan sukses hidupnya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya. Amin ya Rabbal alamin.